Selamat Hari Teh Internasional tahun 2024. Terus dukung dan cintai produk teh lokal kita. Semoga teh Indonesia, khususnya dari Jawa Barat, semakin dikenal dan dicintai di seluruh dunia. Mari bersama-sama kita wujudkan masa depan yang lebih cerah bagi industri teh nasional. Dan semoga secangkir teh hangat selalu menemani setiap momen istimewa dalam hidup kita. Dalam kehidupan, ibarat secangkir kopi. Ada pahit, ada manis. Tergantung bagaimana kita meraciknya dan menikmatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pes. Wajibun, hari ini hari perdana kita, podcast perdana kita di Starbun, siniar seputar perkebunan. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, di kita ngobrol santai kita di Starbun dan yang kita saja di kita akan ditemani yang pertama oleh seorang penggiat kopi, penggiat teh, mohon maaf ya, di penggiat teh yang luar biasa. Beliau sangat mencintai teh sejak kecil. Siapa lagi kalau bukan Bapak Ganjar sebagai Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat. Selamat datang di Starbun. Selanjutnya, yang tidak kalah penting, sesi perkenalan ini kita kenalkan seorang penulis yang sangat luar biasa, peneliti independen yang mempersiapkan sebuah buku, The Power of Tea. Ibu Bapak sekalian nanti akan mendapatkan bukunya. Siapa lagi? Bapak Prawoto. Terima kasih Pak Rika. Selamat datang Pak Prawoto. Selamat. Sugeng Rawuh, betul Pak? Oh iya Pak. Sugeng Rawuh. Sugeng Rawuh. Kalau dalam obrolan kita tidak ditemani oleh seorang ibu yang sangat luar biasa, dikenal dengan nama Kak Egi Wirjen Suping. Selamat datang di Starbun. Alhamdulillah, hatur nuhun tos pulam. Alhamdulillah. Bagaimana Bu dalam podcast perdana Dinas Perkebunan ini? Seneng banget karena nggak nyangka hal ini bisa live. Alhamdulillah ini teman-teman sekalian. Dan perbincangan kita ini ibarat satu mawar duri, Pak. Mawarnya TNI, durinya kita semua. Oke. Tentunya sebelum kita bincang-bincang, kita akan coba minum teh, Ibu Bapak sekalian. Alhamdulillah kita sudah sajikan teh terbaik kita di Jawa Barat. Ini dikenal dengan teh putih ya. Teh putih, mengapa? Maaf. Hatur nuhun. Wah, Kita siap. sama-sama minum. Kalau saya pakai Terima kasih. yang ini saja. Iya, bareng-bareng Ya. Ini teh putih ya? Teh putih Jawa Barat. Alhamdulillah lazim, Masya Allah. Bagaimana Bu rasanya, Bu Enji? Sesuatu. Betul. Ya, kalau Pak Prawoto kayaknya beda banget cara merasainnya gitu. Luar biasa. Gimana Pak? Harus seperti apa? Luar biasa. Ini kalau di tradisinya di Canoyu biasanya gambaran ininya dia ditaruh di depan. Gitu. Nah, Oke. luar biasa. Karena apa? Karena ini untuk menghormati pengrajinnya, pembuat ini. Oh, luar biasa. Informasi buat kita, Ibu Bapak sekalian, para wajibun yang berbahagia. Terima kasih. Alhamdulillah,
ada beberapa pertanyaan nanti akan saya tanyakan kepada Ibu dan Bapak semua TNI. Mohon maaf ya. Yang pertama mungkin saya perkenalkan juga TNI ini salah satu penggiat literasi. Kenapa sih TNI bergelut di penggiat literasi ini? Eh, Karena dulu tuh saya dari kecil nggak suka baca, Pak. Jadi saya suka baca di usia 27 tahun. Jadi ketika suka baca itu tiba-tiba kayak akan semua informasi. Oh, bahwa saya itu cerdas. Saya bisa ngomong, saya cerdas kata. Saya bisa nyanyi-nyanyi, saya cerdas musik. Saya bisa motret, itu saya cerdas gambar. Akhirnya dari situ saya nggak mau membuat orang tuh telat untuk suka baca. Jadi saya bikin orang, saya ceritain buku, saya kemudian pinjamin buku, akhirnya dia mau jadi baca. Karena tadi saya nggak mau telat kayak saya untuk menyukai baca. Nah, sehingga sampai hari ini pun saya punya anak, di mana-mana ada buku. Untuk apa? Karena untuk membiasakan. Hari ini kan betul-betul era digital yang anak-anak kita nggak bisa lepas. Tapi kalau misalnya kita bisa punya eh, regulasi di rumah, kita bisa kok untuk bisa menyukainya. Nah, makanya saya hadir di sini untuk bisa menularkan virus baca ke Bapak Ibu di sini. Boleh? Ya, selanjutnya Pak, informasi ada yang kurang tahu nih. Teman-teman ada yang tahu Ibu? Siapa yang ulang tahun sekarang? Lah, diingatkan ya teman-teman sekalian. Hari ini tanggal 21 Mei, Hari Teh Internasional. Makanya kami undang Pak Woto ini sebagai pakar teh juga ya. Sejak siapa kita hanya tahu wajibun minum teh sekedar teh saja. Pak Prawoto biasanya di kafe-kafe minum secangkir kopi itu 20.000 harganya. Tapi kalau kita minum teh 20 cangkir gratis, Pak. Ya, baik Pak Prawoto, untuk menelusuri warisan teh Jawa Barat ini sebagai permulaan saya untuk berbagi cerita tentang sejarah awal perkebunan teh ini. Mangga Pak Prawoto kira-kira berbagi pada kami. Terima kasih bahwa sebetulnya Jawa Barat itu punya dua komoditi utama perkebunan ya. Satu teh dan satunya kopi. Kemarin kita sudah sempat antarkan untuk ke atas, yang ini kita teh akan kita coba bangkitkan kembali karena posisinya teh juga tidak luar biasanya dari sisi cerita. Kenapa dari sisi cerita? Karena biasa kalau kita melakukan satu branding atau melakukan brand, itu cerita itu menjadi satu potensi atau kekuatan yang luar biasa sekali untuk mengangkat nilai branding tadi ya. Nah, ini saya berangkat dari situ. Tapi yang utamanya bahwa peran Jawa, terutama dari peran Jawa dan terutama nantinya dari Priangan juga, bahwa masyarakat Eropa itu pertama mengenal teh itu mulai 1606 ya. Ketika Belanda menemukan teh itu masih teh Cina ya, yang dari dibawa sampai ke Eropa dan itu dipasarkan oleh Belanda ya, masih Belanda. Ini pemasarannya kemudian nantinya akan sampai terus ke Amerika, di wilayah Amerika yang namanya dulu adalah New Amsterdam. New Amsterdam ini nanti kemudian akan menjadi New York. Dan salah satu base-nya nanti itu yang akan di dalam tanda kutip yang akan menjadi sempat dalam satu cerita itu Manhattan Transfer itu tadi ya, karena ditransfer. Tapi yang kedua itu adalah tahun 1664 ya, itu permaisurinya itu juga minta kiriman teh dari Belanda yang itu dikirim dari Batavia ya. Itu 100 lbs ya. Dan itu yang mengawali nantinya itu di permaisuri Inggris ini memperkenalkan teh itu menjadi satu minuman di istana kerajaan Inggris dan nantinya akan menyebar di Eropa ya, di seluruh kerajaan Eropa. Itu ya dinamakan teh ini menjadi the court of drink ya, artinya minuman untuk keluarga istana ya. Karena waktu itu mohon maaf itu kan aja ya. Jadi
ada satu semacam pemisahan yang cukup signifikan antara teh dan kopi ya. Kalau teh itu biasanya ke arahnya ke kerajaan, ke bangsawan, di kopi itu adalah untuk kelas pekerja kalau di Eropa ya atau di Amerika ya. Makanya ada segmentasi yang terpisah waktu itu. Itu kemudian Belanda sempat terputus, tapi yang luar biasa lagi itu ketika tahun 1835 Belanda mengirim sampel pertama teh ke Amsterdam dan itu menjadi awal pertama ya teh dari Jawa itu masuk di pasar Eropa dan itu pasar di mana waktu itu hanya dikuasai sama China ya. India belum masuk ya. India baru nanti tahun 1839. 1835 itu teh Jawa itu pertama masuk ke pasar Eropa ya. Dan itu boleh dibilang karena waktu itu di pasar Eropa sudah jadi pasar besar sekali sehingga dikatakan atau Ukers sempat bilang bahwa itu masih terlalu small, terlalu sedikit untuk pasar Eropa yang sangat besar gitu kan. Nah, tapi itu menjadi satu catatan sejarah kembali bahwa sebagaimana kopi yang tahun 1711 waktu itu kopi Jawa sempat menjadi yang pertama juga di pasar Eropa dan dunia nantinya. Di tahun 1835 itu adalah dari Jawa kembali, teh ya. Dan ini kedua-duanya sumbernya adalah dari Jawa Barat. Ya, makanya ini luar biasa sekali. Makanya Jawa Barat itu punya dua komoditi utama sebetulnya teh dan kopi. Itu cerita tentang yang 1835 yang kemudian nantinya berkembang dan akhirnya kalau dalam konteks yang besar artinya tahun 1870 ketika ada reformasi agraria itu nanti kemudian dan juga diikuti dengan 1875 ketika penyekat itu menghancurkan kebun kopi di Jawa Barat, akhirnya Jawa Barat kemudian secara perlahan beralih ke teh. Yang ini yang kemudian sampai sekian lama ya itu Jawa Barat kemudian sempat dikenal sebagai lumbung tehnya nasional atau lumbung tehnya dunia. Tapi pada tahun 1840 sampai 1830 sendiri ya Indonesia atau terutama dari Jawa ya itu sempat menjadi 4 besar produsen teh dunia ya sampai Inggris karena ketakutan karena volumenya naik terus ya sehingga Inggris membuat satu istilahnya kesepakatan dengan Belanda agar penanaman teh di Jawa dan Sumatera itu dikurangi ya. Sementara Jawa sendiri itu boleh dibilang hampir 70%-nya dulu berasal dari Jawa ya. Nah, itu yang kemudian dikenal sampai Inggris mengeluarkan semacam satu kampanye namanya Buy British ya. Jadi semua produk teh disarankan di negara persemakmuran itu harus dibeli dari Ceylon atau dari India karena koloninya Inggris ya. Jangan membeli teh dari Jawa atau dari Sumatera ya. Nah, tapi ini nggak berhasil sehingga kemudian Inggris membentuk semacam satu restriksi ekspor yang pengurangan ekspor itu. Nah, untuk mengontrol itu tadi ya, untuk mengontrol jumlah volume produksi tadi dibentuklah yang namanya ITC, International Trade yang center tadi. Ini hanya untuk khusus mengontrol. Jadi ITC-nya internasional untuk teh sendiri itu adalah kaitannya kita juga Jawa dan Sumatera Indonesia ini sangat terlibat sekali menjadi bagian penting dari pembentukan dari ITC-nya. Ini yang kemudian menjadi satu cerita-cerita yang nantinya barangkali atau istilahnya bisa menjadi bagian untuk membangunkan satu semangat kebanggaan di kita terutama di masyarakat Jawa Barat dan bisa bahwa Indonesia itu untuk pasar tehnya atau komoditi tehnya sebetulnya sangat luar biasa sekali gitu. Cuma hari ini nampaknya baru agak decline ya, decline dan ini sekarang baru mulai muncul lagi terutama dari gerakan dari teman-teman dari milenial ini mereka mulai meracik kembali yang namanya tim mixologi ya yang kemudian itu menjadi satu minuman yang mulai banyak istilahnya dikuliti sama anak-anak muda itu menjadi satu poin penting sekali ya di nantinya untuk kedepannya nantinya dan Jawa Barat punya itu ya. Banyak. Ya, ya. Jawa Barat itu sudah dikenal di dunia kalau Betul. sejak lama.
Jadi tadi Bapak juga sampaikan lumbung teh nasional itu adanya di Jawa Barat. Pak Ganjar terkait dari apa yang disampaikan Pak Prawoto lumbung teh nasional. Tahun ini kira-kira teh Jawa Barat bisa mendunia lagi nggak Pak? Atau minimal nasional bisa lagi memberikan kontribusi terbaiknya mungkin bangsa ini. Iya. Baik, terima kasih Pak Rika. Tapi sebelumnya saya minta izin dulu ya, maksudnya ini tonggak sejarah baru di lingkup Dinas Perkebunan Jawa Barat, dan saya mengucapkan selamat ke Warkibun dan terutama di Disbun. Kita punya program podcast yang ini cukup efektif dan baik menurut saya kemasannya untuk salah satu sarana edukasi. Edukasi. Tepuk tangan dong. Nah, tadi menjawab pertanyaan Pak Rika, sebetulnya saya cerita dari data statistik dulu barangkali ya Pak Rika. Sebetulnya Indonesia itu punya share sekitar 2% terhadap Ini. dunia teh ya di dunia secara global. Dan sebetulnya Jawa Barat juga sekitar 60% ya. Iya, iya. 68, 78. Iya, sekitar 60% sebagai penyumbang teh secara nasional. Tentu didukung dengan luasan areal kebunan teh di Jawa Barat yang memang cukup produksi teh yang mempunyai persentase cukup besar, signifikan di Indonesia. Dan tentu saja ini punya peran dan andil untuk perekonomian, tidak hanya di Indonesia secara nasional, tapi juga di lingkup di Jawa Baratnya sendiri. Ya kita tahu tadi dari luas areal yang sangat luas ya Pak Pramono, tentu saja nanti akan melibatkan minimal tenaga kerja yang cukup banyak begitu ya, baik di hulu maupun di hilir ya, Ya. di proses hulu dari mulai proses penanaman, pemeliharaan, panen dan pasca panennya juga tentu saja akan melibatkan banyak tenaga kerja, dan hal ini punya potensi untuk bisa punya peran positif terhadap perkembangan perekonomian di Jawa Barat dan di Indonesia. Nah, tadi pertanyaannya, apakah teh Jawa Barat atau Indonesia begitu bisa lebih mendunia lagi begitu? Kalau saya, Pak Rika, ya, tadi seperti Pak Rika bilang, saya penikmat teh Pak Prawoto dari kecil gitu ya. Ya. Walaupun tadi kalau Bu KNJ kita tuh minum tehnya di warung-warung di Jawa Barat itu gratis gitu ya. Iya betul. Tapi jangan lupa bahwa sebetulnya kultur kita di Jawa Barat itu sebetulnya Kultur teh. istilahnya dulu nyanet deh. Nyanet di Garut. Jadi Garut ya, nyanet. itu Nyanet. tradisi untuk menyajikan teh terhadap tamu, dan itu mempererat tali silaturahmi, gitu, Ya. menghargai tamu. Itu sebetulnya sudah ada tradisi itu. Hanya mungkin PR kita semua untuk lebih mensosialisasikan ya Betul. edukasi dan literasi tadi, bahwa teh ini adalah salah satu yang komoditi yang sebetulnya bisa melekat secara kultur di Indonesia dan Jawa Barat khususnya begitu Pak. Nah, jadi kembali lagi ya kita harus optimis ya, kita harus optimis, dan insya Allah saya yakin teh Jawa Barat akan bisa lebih bisa bersaing dan punya nama yang baik lah di dunia. Ya sementara begitu Pak Rika. Ya, terima kasih Pak Ganjar. Tadi yang disampaikan Pak Ganjar keoptimisan. Apakah memang di tahun-tahun ini atau tahun sebelumnya kita juga sudah mulai mengekspor lagi teh Pak ke dunia? Iya. Ya, data statistik terakhir yang saya catat, ini mungkin saya harus lihat dulu data statistiknya ya, itu ekspor kita itu sampai sekitar 30-an ya. 96.000 US dollar, dan itu terbesar ke-13 di dunia untuk Luar biasa. Nah, ini saya pikir salah satu yang potensi yang bisa kita kembangkan lebih meningkat lagi di masa yang akan datang. Begitu Pak. Ya, luar biasa. Terima kasih Pak Ganjar.
Pak Prawoto menanggapi tadi yang disampaikan Pak Ganjar, bagaimana optimisme Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dalam hal ini terkait kontribusi perkebunan baik di masa lalu atau sekarang. Gimana nih Pak kalau Bapak melihat hal ini? Dan nanti juga KNJ bisa memberikan sebagai masyarakat mungkin wah ternyata teh Indonesia ini memang bisa mendunia gitu. Pak Prawoto. Iya, kembali lagi pada satu cerita legenda kembali bahwa Parahyangan bahwa kita atau di Parahyangan ini tanah para dewa yang dikaruniai tanah subur ya. Betul. Saya sangat optimis ya karena kembali lagi kita emang sempat decline ya. Mulai tahun 2000 itu kita sempat decline karena apa? Karena bukan karena masalah faktor-faktor eksternal sebetulnya juga ya. Tapi waktu itu kalau ada adalah misalnya masalah oversupply ya. Kemudian ada tentang di pembiayaan itu di pupuk, kemudian ada kebijakan yang tidak sejalan. Tapi dari situ kemudian itu juga sempat dalam tanda kutip sempat istilahnya menangis ya dalam tanda kutip karena terkendala sistem aja. Jadi kita sempat waktu itu melihat satu data dari Dinas Pertanian tahun 2000 sampai 2008 ya, itu jumlah areal tanahnya itu ada perbedaan dan kemudian saya coba utak-atik gitu ya, saya coba buat ternyata kita sempat kehilangan perharinya itu 8 hektar per hari. Waktu itu sudah sempat saya sampaikan ke Dewan Teh, ke Pak Rahmat dan semacamnya, dan itu yang kemudian salah satunya yang menggerakkan adanya GPAPN ya. Pada di tanah isinya bahwa kita atau harga jatuh antara biaya produksi sama biaya nilai jual itu selisihnya cukup jauh sehingga itu menjadi sangat defisit sehingga terjadi alih fungsi lahan ya. Nah, alih fungsi lahan sendiri ya itu dampaknya sangat beragam ya. Tapi di luar itu kita kemudian juga menemukan satu fakta menarik bahwa beberapa teman dari perkebunan swasta mencoba mengelola dengan segmen market tersendiri yang waktu itu ada organik dan specialty dan mereka olah kebunnya dengan tata kelola yang benar. Akhirnya kembali lagi teh dari Jawa Barat itu dapat sertifikasi Gourmet Cafe di Paris ya tahun 2018 ya. Itu kemudian berlanjut kemudian di Australia di Melbourne, kemudian juga di Tokyo itu dapat triple gold ya. Ini kembali lagi saya pastikan bahwa sebetulnya dari tanah kalau dan serta dikelola dengan bagus ya, itu teh kita masih juara dunia gitu kan. Itu juara dunia kan. Artinya lah cuma makanya tata kelolanya memang harus kita benahi kembali lah. Nah, ini yang kemudian kita harapkan mungkin sekarang mulai di beberapa petani rakyat itu yang cuma 2-3 hektar itu dikelola dengan bagus, bla bla bla, di penganuan bagus, hasilnya bagus banget, masih bagus ya. Pasir Canar itu masih bagus ya, dan macam-macam teman-teman masih bagus. Itu menjadi satu optimis bahwa sebetulnya bisa kita itu satu. Yang kedua, kita juga harus mengikuti satu tren yang ada, misalnya entah itu dengan sertifikat dari mereka misalnya USDA atau dari tanah tempat kita akan ekspor ya, itu nilainya mungkin juga ada. Karena dengan sertifikat itu otomatis itu sudah menghilangkan beberapa barrier yang ada ya, sehingga produk kita bisa lebih mudah masuk ke sana. Itu yang dialami sama beberapa. Penting ya sertifikasi itu Pak ya. Itu menjadi penting lah. Ini Dewan Teh sedang menginisiasi mengenai satu sertifikasi teh Indonesia yang nantinya ada semacam satu pelabelan bahwa itu nanti adalah khusus mengenai khusus teh Indonesia. Ini menjadi satu momen yang penting dan bersejarah juga nantinya, sehingga teh Indonesia itu kualitasnya bisa terdeteksi dari kualitas itunya, kemudian
diharapkan itu bisa menghasilkan satu nilai tambah dan juga menghasilkan satu nilai keberlanjutan yang di sustainability. Itu Pak. Terima kasih. Luar biasa Pak Prawoto. TNI barangkali tadi tantangannya terkait TNI Indonesia yang di masa lalu tadi yang disampaikan oleh Pak Prawoto, masa sekarang mungkin nggak sih hal itu bisa dirasakan oleh masyarakat? Oh, bisa banget. Karena kalau saya di di bidang literasi Pak, pas baca bagian bukunya Pak Prawoto tuh ada gerakan sehati ya Pak. Sehati itu seduh hangat teh Indonesia. Jadi kalau misalnya saya jadi keingetan kalau saya nanti datang ke suatu komunitas, salah satu yang bisa kita barengin sambil baca buku juga sehati gitu. Gerakan seduh hangat teh Indonesia. Kenapa? Karena memang kita sebagai komunitas literasi itu kadang-kadang cukup cukup terbatas untuk melakukan bagaimana mensosialisasikan apa yang kita pahami gitu. Nah, dengan adanya tadi gerakan sehati ini, kita kalau saya sih jadinya mau untuk menggalakkan teh ini untuk dimasyarakatkan di komunitas-komunitas, apalagi kan anak-anak muda. Oke, kopi udah ya Pak ya gitu ya. Nah, bagaimana dengan teh gitu. Nah, dan salah satu yang keren hari ini tuh ada Disbun yang mewakili informasi-informasi kayak tadi. Kalau Pak Prawoto di bukunya ada macam-macam teh gitu. Nah, mudah-mudahan nanti Disbun juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana ini teh hitam, ini teh putih. Kemudian itu tuh bagi kami, saya sebagai seorang awam sangat sangat terbantu dengan adanya buku Pak Prawoto. Dan kemudian nanti kalau misalnya ini dibikin massal, itu akan menambah tadi produksinya oke jalan, kemudian disebut sebagai yang mengayomi petani-petani, pekebun-pekebun itu bisa adu manis gitu Pak. Nah, kami sebagai rakyat di lapangan juga akan membantu untuk mensosialisasikan itu. Apalagi kalau misalnya saya balik lagi ke bukunya Pak Prawoto tuh, bahwa tanah Jawa itu adalah tanah harapan ya Pak. Dan betul adanya saya tahun 2012 itu keliling Indonesia ke pulau terpencil dan terluar di Indonesia. Itu ketika di sana tuh panas, kemudian lautan, kemudian susah untuk nyari yang sejuk-sejuk, dan ketika balik lagi ke Bandung itu luar biasa. Ketika saya pernah ke Pulau Morotai itu pas sampai kayak 7 matahari gitu. Tapi ketika saya ke Ranca Bali itu sampai itu bisa minus kan gitu. Nah, jadi hari ini tuh keren banget Disbun untuk bisa mensosialisasikan tadi satu perkebunannya bagaimana menjadi wisata gitu ya, destinasi wisata untuk masyarakat foto-foto gitu kan. Tapi di balik itu semua juga ada nilai produk yang bisa diproduksi dinikmati oleh masyarakat gitu kan. Siapa tahu misalnya teh kalau di Ciater mah tehnya teh beda gitu kan. Nanti mungkin ada oleh-oleh, setelah foto-foto ada oleh-oleh gitu ya yang bisa ini tehnya Ciater gitu. Nah, karena menurut saya Bandung itu benar-benar Jawa Barat tentunya itu dikelilingi oleh kebun teh dimanapun berada tuh salieubreh gitunya Pak. Salieubreh teh kebun teh gitu, Badek Haciwides kebun teh gitu. Jadi insya Allah menurut saya optimis banget bagaimana teh nanti bisa memasyarakat di tanahnya sendiri, di negerinya sendiri, tapi juga bagaimana bisa mendunia insya Allah. Yakin. Pak Prawoto ini masih nulis buku nih. Jadi tanggapan dari PNI dulu, kenapa harus buku? Kan sekarang sudah zaman digital, anak-anak milenial sekarang membacanya juga kenapa ini harus buku? Dan tantangan dari Pak Prawoto ini gimana nih? Ragu, apakah maju terus atau ada dukungan moral dari siapa? PNI, silakan. Nah, menurut saya dengan adanya buku fisik ini mewakili banget. Jadi ada sebuah pepatah mengatakan bahwa kalau kamu mau pergi jalan-jalan, udah kamu baca buku aja. Karena di situ kamu jalan-jalan bisa jauh banget dan di situ kamu bisa menjadi diri kamu sendiri walaupun dengan memegang buku. Nah, ketika saya baca buku Pak Prawoto itu beneran. Saya tuh kayak yang balik lagi ke zaman Belanda. Melihat bagaimana Cornelis de Houtman gitu ya yang ditolak di Banten gitu. Kemudian akhirnya terbunuh juga di Aceh.
kemudian ada juga yang Bosca gitu. Nah, jadi menurut saya buku fisik ini sangat penting untuk kita ceritakan. Nah, ketika misalnya hari ini kita cuman digital, nggak apa-apa, tenang, nggak usah khawatir. Ada kami yang hari ini berada di garda terdepan untuk menceritakan apa sih bukunya Pak Prawoto gitu. Karena beneran ketika teman-teman ada di baca buku itu akan berbeda rasanya dengan digital. Apalagi ketika misalnya teman-teman nanti mendengar cerita, kemudian aku mau dong baca bukunya, itu keren banget, itu bisa banget. Karena saya merasakan hal itu Pak, saya punya kawan yang nggak suka baca, padahal dari kecilnya suka baca, kemudian di usia kuliah dia nggak suka baca, saya tulari virus baca selama 6 bulan, itu berhasil. Jadi ketika misalnya hari ini buku Pak Prawoto hari ini dibikin fisik, tenang Pak, optimis sekali bisa dinikmati oleh kalangan muda. Karena warisan yang jejak kita nikmati hari ini ada di buku. Walaupun saya hari ini kita bisa ngelihat di Wikipedia, buku akan menjadi sebuah rekam jejak dan semangat foto. Terima kasih untuk bisa berbagi cerita. Tentang buku ini. Nah, ngomong-ngomong tentang buku ini Pak Ganjar, muda, berkreasi, kemudian gagah, bisa seperti sekarang, saya yakin karena buku. Karena beliau ini pencinta buku juga, penggemar baca juga, makanya hasilnya bisa seperti sekarang. Ya, Pak Ganjar, pakai buku, Iya. harus ada gimana nih? Ya, saya pikir dua media Ya. itu saling mendukung, komplementari Pak, bukan saling menghilangkan. Yes. Karena tentu saja dengan era disrupsi perkembangan IT dan sebagainya memang ada penyesuaian gitu ya. Tapi tadi segmentasi untuk penggemar literasi secara fisik buku menurut saya itu juga masih ada, dan saya pikir bukti fisik itu juga masih perlu untuk kita legacy kita kepada generasi penerus terkait dengan sejarah informasi dan literasi. Saya mengikuti perjalanan Pak Prawoto dulu ke ke gundahan beliau itu karena beliau dulu sulit menemukan literasi mengenai kopi dan teh begitu Pak Prawoto, sehingga beliau sekarang yang justru terjun untuk membuat sumber literasi gitu. Nah, ini saya pikir tadi saling melengkapi, dan saya pikir ke depan akan terus bisa berjalan dan tetap positif untuk legacy kita kepada generasi muda Pak Marika. Begitu. Luar biasa Pak Prawoto, ini dukungannya luar biasa. Ya. Nah, Pak Prawoto sendiri bagaimana nih Pak? Budak tulisannya Bapak. Itu gini, satu kenapa saya masih menulis buku ya, kenapa bukan itu, karena terus terang buku saya itu sedikit, ya dalam tanda kutip dibandingkan dengan teman-teman penulis, karena saya baru akan menulis dalam tanda kutip, akan menulis kalau saya itu dapat literatur yang lengkap. Artinya saya menulis itu base-nya adalah literatur, karena di literatur itulah itu kita bisa melihat secara fakta bahwa cerita atau kasus itu adalah benar, bukan dalam sekarang itu kan banyak sekali yang kemudian istilahnya hoak atau apa gitu ya, atau sekarang ngawur lah. Saya harapkan atau makanya saya sangat berharap sekali bahwa kenapa saya menulis itu karena adalah saya ingin menjelaskan ini bahwa data yang atau istilah cerita-cerita yang saya ada di sini adalah benar faktanya, dan itu karena apa? Karena itu akan dijadikan sebagai elemen branding untuk satu produk ya. Kayak yang di pertama di Hero Jawa itu menjadi elemen brandingnya untuk kopi Jawa Barat ya. Dan ini menjadi elemen brandingnya untuk teh di Jawa Barat atau teh di Indonesia nantinya di internasional itu kan. Ini yang kenapa saya masih menulis dengan kayak gitu. Kemudian juga mengenai beberapa data visualnya itu kalau kemudian kita hanya lihat di TikTok atau di tapi dengan melihat dengan kayak gini akan beda sekali. Coba, ini aja. Tadi luar biasa nih. Ini datanya
ini aja kita sudah sangat luar biasa ini. Dan ini punya Jawa Barat, tehnya Jawa Barat itu dulu kayak gini ini kan, wah ini luar biasa sekali ya kan. Dan ini nggak bisa dijelaskan secara anu kan. Ini luar biasa sekali ya. Dan kemudian juga mengenai ceritanya ini satu elemen di mana waktu itu ilustrasi yang dibuat ketika Expo di Perancis, di mana teh Jawa Barat itu ikut serta di sana dan itu sangat mendunia dan menjadi satu. Kalau ditulis di situ sama John Kelder itu bahwa itu dari peristiwa revolusi Perancis kedua gitu kan ya. Wargibun semuanya ini sangat luar biasa yang disampaikan oleh Pak Prawoto terkait The Power of Tea ini. Nih buku ini kami akan berikan, akan kasihkan nanti di akhir bagi teman-teman yang akan memberikan pertanyaan, tentunya pertanyaan yang lebih berkualitas, Dr. Ayu. Karena buku ini luar biasa sangat mahal, saya kira bukan mahal harganya, tapi mahal isinya. Tadi sampaikan bagaimana bisa mendapatkan gambar-gambar yang bersejarah itu tidak mudah ya teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya terkait buku yang tadi sampaikan Pak Prawoto, kemudian Teh Edi juga menceritakan tentang bagaimana minum di teater, berarti ada kaitan dengan pariwisata Pak Ganjar, dengan pariwisata yang ada di Jawa Barat khususnya teh ini. Masih mungkinkah gitu ya teh kita tempat satu tujuan pariwisata dari luar? Ya, Pak Rika, kalau kita ikuti perkembangan sekarang, perkebunan teh itu sudah menjadi salah satu destinasi wisata ya, melalui agrowisatanya, dan sebetulnya tidak hanya agrowisata, tapi karena ada wisata sejarah juga. Contoh di Malabar ya, Pak Prawoto. Kita tahu betul di dalam sejarah bahwa di Malabar itu, di wilayah perkebunan Malabar itu pernah ada stasiun radio terbesar di dunia barangkali sampai dengan saat ini, yang bisa mencapai sampai Amsterdam waktu itu, dan sampai sekarang puing-puingnya masih ada, dan itu salah satu destinasi wisata yang cukup menarik. Artinya tidak hanya keindahan alam, karena kita tahu semua bahwa perkebunan teh ini punya karakteristik suhunya dingin, sejuk gitu ya, di dataran tinggi. Dataran tinggi, alamnya indah gitu. Ini juga menarik untuk menjadi salah satu destinasi wisata. Ditambah tadi ada destinasi wisata sejarah begitu di situ. Karena kita tahu sejarah teh di Indonesia, terutama di Jawa Barat itu kan tadi diceritakan oleh Pak Prawoto kan panjang ya. Dari zaman kolonial ya Pak Prawoto. Nah, ini banyak yang menurut saya potensi wisata dari sisi lain perkebunan teh ini cukup menggembirakan dan cukup menjanjikan. Begitu Pak. Luar biasa nih, peluang-peluang wisata teh di Jawa Barat sangat terbuka sekali. Nah, tentunya ketika pariwisata ini lebih maju lagi di Jawa Barat, akan banyak orang yang berkunjung ke kita. Tidak terlepas dong Pak, akan tidur di hotel. Iya. Nah, hotel-hotel ini biasanya masih disajikan teh-teh luar nih Pak. Bagaimana kira-kira kita menyikapi ini Pak Ganjar? Iya, ini memang harus disikapi dengan tadi ya, kultur kita, dan tentu saja kultur itu tidak serta-merta dibangun begitu saja, tapi harus ada intervensi. Apakah itu berupa intervensi kebijakan yang dulu pernah dikeluarkan oleh regulator dalam hal ini pemerintah, misalnya di hotel-hotel yang berlokasi di Jawa Barat itu diarahkan untuk menyajikan teh khas Jawa Barat. Terutama kalau misalnya di wilayah sekitar perkebunan teh, maka ya produk teh di sekitar itulah yang disajikan. Saya pikir dengan intervensi regulator dalam hal pemerintah, ini akan sangat membantu dalam membangun kultur teh di Jawa Barat khususnya begitu. Dan betul Pak Rika tadi, efek domino sebetulnya destinasi wisata ini ya. Dengan adanya destinasi wisata tentu saja nanti akan punya dampak, kita harus menyediakan akomodasi hotel, infrastruktur jalan, restoran, dan efek-efek lain terhadap perekonomian begitu. Saya pikir destinasi wisata yang di-trigger oleh perkebunan teh ini punya efek domino yang sangat luas.
perkembangan di sana juga. Begitu Pak Arif. TNI itu yang disampaikan Pak Ganjar ini peluangnya luar biasa. Ya. Ya. Gimana nih? Harus didukung Pak, karena memang betul adanya ketika misalnya semua infrastruktur jalan, ibarat waktu zaman Belanda juga ya Pak, tempo hari itu untuk ngangkut teh dari perkebunan sampai ke luar itu butuh jalan yang luas, yang bagus gitu, sehingga dibikinlah oleh orang-orang Belanda jalan gitu kan. Nah hari ini pun demikian, ketika misalnya hari ini kita mau menjadikan perkebunan teh menjadi destinasi wisata, tentunya akan membantu sektor-sektor lainnya, termasuk literasi saya ya, karena jadi rada keren juga kalau misalnya literasi di kebun teh gitu ya. Bagaimana atau yang sudah pernah terjadi itu adalah field tripnya ke PTPN gitu kan, yang pernah terjadi gitu, bagaimana anak-anak kecil main ke perkebunan. Itu nanti Tio. Nah, Kita punya kebun teh ya, Pak Ganjar punya kebun teh, salah satunya di Sukajadi. Wah, Oh. Sukajadi. Sukajadi bukan Sukajadi Bandung. Oh, Di Sumedang. oh baik. Dan salah satu kebun teh kita, Wandi pun juga bisa mengunjungi kebun teh kita ya, kebun teh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, salah satunya di Sukajadi. Nah, ini juga sangat luar biasa TNI ketika kebun teh ada, masyarakat sekitar, masyarakat luar juga sering kali di hari Sabtu, hari Minggu itu datang berkunjung ya ke kebun teh kita. Nah, terkait hal itu Pak Prawoto, tentu kita kebun teh kita yang ada di sini tidak terlepas dari sejarah. Konon katanya Pak Prawoto tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Bapak, lahirnya gedung sate benar nggak sih dari perkebunan? Informasinya barangkali Kalau Pak. gedung sate saya kurang ya, tapi yang jelas itu adalah beberapa gedung yang ada di Bandung itu memang berasal dari perkebunan teh, khususnya Boska ya. Itu mulai dari gedung Asia Afrika itu ya, kemudian ada rumah sakit Hasan Sadikin, kemudian Bio Farma, kemudian ada SLB, kemudian ada yang Tunarungu itu termasuk ITB dan juga ya Lembang dan semacamnya itu adalah peran kepesertaan Boska dalam mengelola atau membangun gedung-gedung itu. Bahkan yang di beberapa tanahnya Boska itu sempat disumbangkan ya untuk yang gedung Bisutuli itu, dan kemudian untuk yang SLB sendiri Boska itu menyumbang cuma karena waktu itu Boska pintar, jadi uangnya itu tidak dikasih kepada lembaganya tapi dikasih kepada pemerintah daerah supaya pemerintah daerahnya itu memberikan satu lokasi tanah untuk bisa dibangun gedung itu gitu loh. Nah, dan konstruksinya yang luar biasa katanya di SLB ini itu sudah memakai konstruksi baja dan itu katanya sama di Asia. Ya, Pertama di Asia itu menjadi destinasi wisata juga, gedung-gedungnya itu bisa jadi destinasi sejarah juga karena banyak sekali sekarang juga tren di Jakarta misalnya mengunjungi beberapa lokasi gedung-gedung di Jakarta, di Bandung sangat terbuka sekali, itu menjadi satu destinasi wisata juga. Itu bisa dikaitkan dengan teh kembali. TNI tadi gedung-gedung salah satunya yang ada di Jawa Barat, di Kota Bandung, gedung Asia Afrika juga kontribusi dari perkebunan teh yang sekarang di sana banyak yang gentayangan. Oh iya betul-betul. Banyak yang gentayangan kalau setiap hari di sana. Nah itu asalnya dari kontribusi perkebunan teh ini luar biasa, walaupun ternyata gedung Asia Afrika itu kontribusi dari perkebunan TNI. TNI gimana nih informasi ini bisa disampaikan juga mungkin ya melalui buku sejarah Asia Afrika. Betul. Makanya saya baru tahu informasi itu bahwa yang membangun itu adalah Boska itu dari bukunya Pak Prawoto. Jadi selama ini itu peninggalan Belanda. Ya, betul. Jadi bukan kata-kata, teman-teman. Walaupun semua bukan kata-kata, tapi sejarah membuktikan
bahwa gedung-gedung yang ada di Bandung ini ya kontribusi perkebunan. Lanjut Bu Edi. Betul. Ya, sehingga ketika kita nggak baca, mungkin kita nggak akan tahu ya Pak, dari mana gedung-gedung itu. Seperti SMA yang hari ini, SMA 3 dan SMA 5. Ternyata itu dari Bosca juga gitu kan. Dan itu menurut saya Bosca itu visioner banget, sampai-sampai meninggalnya Bosca aja sangat diiringi tangisan yang melayat itu sampai panjang ya Pak, sampai 5 kilo, sampai 5 kilo gitu. Saking beliau berjasa banget dan saking beliau sangat membuka wacana, bukan hanya wacana saja tapi berjasa gitu. Kayak Wiataguna yang hari ini sudah tidak ada gitu kan, sudah diganti oleh Dinas Sosial. Betul-betul ada di sejarah, dan buku Prawoto ini mewakili informasi itu. Terima kasih Pak. Peggy, lanjut bagaimana nih peran generasi muda dalam menjaga dan mengembangkan wisata teh Jawa Barat atau warisan teh di Jawa Barat ini sendiri? Perannya bisa tadi Pak, dengan menceritakan apa isi buku ini, dengan adanya podcast ini, itu bisa banget buat anak-anak muda hari ini untuk diedukasi tentang bagaimana teh-teh yang ada di Jawa Barat. Dan mungkin saya sebagai rakyat yang awam banget itu baru tahu, oh ternyata ada Hari Teh Internasional gitu, dan hari ini ulang tahunnya gitu. Nah, dan adanya Disbun itu mewakili mewakili isi hati kami untuk mau tahu dong sejarah teh di Indonesia. Nah, dengan adanya podcast ini mungkin kita bisa manfaatkan untuk sosialisasi tadi, mengedukasi masyarakat bahwa kita punya minuman kebanggaan, yaitu teh di Jawa Barat yang menjadi tadi kalau kata Bapak mah menjadi lumbung teh di Indonesia itu di Jawa Barat, dan itu kayaknya harus disosialisasikan. Dan saya sebagai warga Jawa Barat kemudian di literasi, insya Allah mau menjadi garda terdepan untuk mensosialisasikan itu. Untuk apa? Karena di teh itu banyak banget kesehatan efek-efek yang dihasilkan dari meminum teh. Nah, mudah-mudahan nanti udah follow IG-nya Disbun, kemudian ikuti podcastnya Disbun, kita jadi teredukasi, teh putih itu manfaatnya apa ya untuk kesehatan gitu, sehingga masyarakat mau berbondong-bondong untuk mengkonsumsi teh Jawa Barat, insya Allah. Bagi Bun, jangan lupa nih follow kata teh ini juga. Ntar Bun, jangan tar yang lain ya. Pak Ganjar, jawaban PNJ harapannya juga luar biasa kan. Peran generasi muda dalam menjaga dan mengembangkan warisan teh Jawa Barat ini, harapan Bapak. Iya, harapannya tentu saja generasi muda itu yang mungkin sekarang istilahnya generasi Z ya. Yes. Dengan segala kemajuan perkembangan teknologi, penguasaan teman-teman generasi muda terkait dengan teknologi, perannya sebetulnya bisa sangat signifikan terhadap warisan, dalam tanda petik warisan teh ini gitu ya. Misalnya tadi dengan branding, pemanfaatan teknologi begitu ya. Sebetulnya salah satu kelemahan kita ya Pak Prawoto di teh Indonesia itu adalah masalah kemasan dan branding. Tentu saja ini peran penting dari para penerus kita di generasi Z dengan kreativitas dan kemampuan mereka di teknologi terkini begitu, itu bisa meningkatkan dan merebranding, barangkali istilahnya merebranding teh ini dan mengoptimalkan pemasaran secara digital gitu. Dan tentu saja ini akan membantu. Makanya tadi terkait dengan buku itu akan sangat komplementari, karena buku ini akan menjadi salah satu sumber literaturnya. Dan sumber literatur ini bisa dikembangkan oleh teman-teman generasi muda dalam bentuk digital. Dan tentu saja digital ini cakupannya akan lebih luas, mendunia begitu ya. Harapannya warisan teh Jawa Barat ini bisa lebih tersosialisasikan secara luas di dunia, dan ini bisa menjadi salah satu peran yang bisa diambil oleh teman-teman generasi muda atau generasi Z lah. Begitu Pak Rika. Iya, alhamdulillah luar biasa.
teman-teman sekalian, wajibun nih luar biasa informasi yang disampaikan oleh para narasumber kita. Tentunya wajibun jangan sampai ketinggalan. Setiap hari minum teh agar tentunya sehat ya. Dan kita juga akan coba menikmati bagaimana Kang Tian, mungkin Kang Tian akan nanti juga memberikan informasi cara-cara menyeduh teh, dan sebelumnya kita akan coba menikmati teh yang sudah disajikan. Ini teh apa nih Kang Tian? Ini dari teh hijau, Pak. Teh hijau. Teh hijau. Bikin minuman teh hijau latte, Pak. Oh, Hijau latte. Ini Teh Enji, Kang Tian ini salah satu generasi muda atau generasi milenial yang concern di komunitas teh. Beliau juga meneruskan warisan ya, warisan leluhurnya yang berkebun petani teh sebelumnya, dan ini luar biasa. Beberapa kali mengikuti pameran dan hasilnya juga sangat luar biasa, banyak dicintai. Bahkan beberapa negara sudah mengkontak Kang Tian ya, betul ya? Dari negara mana sih Kang Tian yang sudah? Kemarin Singapura, Pak. Singapura. Itu dari hasil pameran ya? Dari hasil pameran. Itu luar biasa sekali. Kang Tian ini dari, silahkan Bu, coba dinikmati. Ini teh hijau yang sudah dilatih, latte. dibikin latte. Pengen mencoba ini luar biasa. Sebentar, tanggal 10. Lazif, alhamdulillah. Ini Ya. boleh dibawa pulang dong. Ya, luar biasa ini. Wargibun, ini kalau penasaran dengan teh latte, teh hijau latte ini, bisa datang saja ya ke Starwood ya. Nah, nanti ini juga saya ingin mempromosikan ini. Ini salah satu coklat green tea almond, nih salah satu buatan yang luar biasa diproduksi oleh Kang Tian, salah satu binaan dinas perkebunan. Ini generasi milenial yang jarang sekali teh Enji generasi muda ini concern di bidang pertanian, perkebunan. Dan memang tidak menjanjikan ya Pak Ganjar, informasinya selalu rugi, tapi ini gimana kesan-kesan dan dari Pak Ganjar setelah bisa menyampaikan informasi terkait perkebunan sehingga teman-teman milenial atau generasi muda tertarik Pak Ganjar. Ya, ya ini jadi salah satu juga mungkin ya di forum ini itu saya menginformasikan, sosialisasikan juga bahwa kita punya program regenerasi petani. Jadi kita memang concern Pak menjaga kelestarian atau warisan heritage kita, khususnya untuk komoditi utama di Jawa Barat, misalnya teh, kopi begitu ya. Nah, di regenerasi petani ini kita membentuk petani-petani muda supaya mereka tertarik untuk melanjutkan heritage warisan ini. Karena istilahnya kita punya slogan ya, hidup di desa, rezeki di kota, bisnis mendunia. Masya Allah. Jadi itu slogan kita di regenerasi petani, dan harapannya teman-teman milenial ini nantinya akan menjadi penerus generasi yang terdahulu di perkebunan, begitu, apakah itu perkebunan teh atau kopi, begitu ya. Nah, dalam khususnya hari ini kita membahas teh, sehingga warisan ini akan terus terjaga, dan sebetulnya cukup menjanjikan juga, karena tadi kita punya potensi teh yang cukup bisa diandalkan lah begitu ya di dunia internasional, dan di nasional juga menyumbangkan persentase yang cukup besar begitu Pak Rika. Luar biasa. Selanjutnya Pak, apa visi Bapak untuk masa depan industri teh di Jawa Barat ini dalam 10 sampai 20 tahun ke depan mungkin Pak? Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, Wargibun, sebetulnya kita sudah memiliki dan sudah menetapkan Pergub nomor 45 tahun 2023, itu tentang rencana induk pembangunan perkebunan daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2021 sampai dengan 2040, Pak. Jadi 20 tahun ke depan itu sudah punya plan dan grand design gitu ya. Dan visinya ini cukup optimis juga. Visinya adalah perkebunan Jawa Barat yang maju dan berdaya saing tinggi. Nah, ini kalau diterjemahkan
maju itu produksi dan produktivitasnya tinggi sesuai dengan standar, Iya. begitu ya tadi. Lalu kemudian nilai usaha hasil perkebunan tinggi dan menguntungkan secara ekonomi. Lalu industri pengolahan hasil perkebunannya berkembang dan jaringan pemasaran meluas baik di dalam maupun di luar negeri. Itu penerjemahan dari visi perkebunan Jawa Barat maju. Nah, ada kata yang kedua itu berdaya saing tinggi. Nah, Ya. ini bisa kita terjemahkan mampu menghasilkan produk perkebunan yang bisa bersaing dalam Kualitas. pasar dalam negeri maupun luar negeri, baik dari sisi kualitas maupun harga. Lalu kemudian mampu mengembangkan ide atau gagasan inovasi yang bisa menghasilkan suatu kelebihan atau keunikan yang dipandang sebagai nilai tambah bagi pembeli dan mampu menunjukkan keunggulan dalam hal tertentu dengan cara memperlihatkan situasi dan kondisi yang paling menguntungkan untuk menghasilkan output yang lebih baik. Nah, dari visi ini mudah-mudahan kita punya semangat untuk bisa mencapai titik tertentu perkebunan Jawa Barat, khususnya perkebunan teh, sehingga di titik akhirnya nanti dari rencana induk ini di 2040 apa namanya postur atau kondisi perkebunan teh yang kita cita-citakan maju dan berdaya saing tinggi itu bisa kita capai. Luar Itu Pak biasa. Rika. Ini saya garis bawahi berdaya saing tinggi TNI. Nah, ketika berdaya saing tinggi mungkin kita harus mempersiapkan generasi-generasi muda dan produk si perkebunan tadi kata Pak Ganjar ya harus juga kualitasnya meningkat ya Pak ya. Nah, tentunya kita juga harus menyiapkan wajibun semuanya siapa lagi memang kalau bukan kita yang akan mendukung perkebunan di Jawa Barat. Kami dari Pak Ganjar menyampaikan dari pemerintahan sudah menyiapkan visi 20 tahun ke depan. Yes. Artinya kalau sudah 20 ke depan ini bukan visi kaleng-kaleng TNI. Gimana menurut TNI? Ya betul Pak. Jadi ketika kita punya visi yang cukup nggak kaleng-kaleng, itu kita insya Allah Pak akan menghasilkan lokal leader yang tadi kayak Kang Tian yang hari ini akhirnya punya panggung, punya kreasi yang itu nggak biasa yang dilakukan oleh anak-anak muda hari ini. Jadi ketika misalnya hari ini yang 17 yang nggak 17 atau 10 tahun kita kasih wawasan tentang teh, kemudian terkait dengan adanya visi, mungkin nanti di usia dia 30 tahun dia sudah menjadi local leader yang akan menjadi garda-garda terdepan duta-dutanya Jawa Barat untuk bisa tadi mendunia gitu. Jadi menurut saya visi yang Pak Ganjar tadi bacakan itu keren banget dan itu mudah-mudahan kita bisa terus-terusan apa ya berada di situ untuk mengawal gitu sehingga betul adanya petani-petani hari ini yang petani-petani muda nanti menjadi local leader yang pengganti stakeholder hari ini yang ada di Indonesia gitu. Amin. Mudah-mudahan itu bisa terwujud. Warisan itu termasuk warisan juga ya Pak Ganjar ya. Iya, Tapi betul. kita bisa mewariskan sesuatu yang baik tentunya menjadi pahala buat kita semua ya. Betul. Alhamdulillah. Kalau Pak Prawoto terkait visi yang disampaikan Pak Ganjar ini gimana Pak sampai 20 tahun ke depan sudah menyiapkan nih buat generasi muda. Iya, cuma poinnya sebetulnya kembali lagi bahwa kepada masyarakat Jawa Barat khususnya, bukan Indonesia khususnya, kita dengan punya satu kekayaan apa komoditi teh dan kopi ya misalnya, itu sebetulnya salah satu ajakan pertama itu adalah hanya sederhana banget, biasakan minum teh. Biasakan minum teh ya. Kalau di konsep kami di Sehati kemarin itu adalah 2 kali sehari ya. Oke. Tapi kalau dengan posisi apa dengan kopi juga bisa berseling ya. Iya, iya. Tapi dengan konsep yang kita minum apa teh setiap hari aja. Kalau kita biasanya atau kita asumsikan bahwa 1 pipet itu adalah 2 gram ya. Kalau warga Jawa Barat itu berapa? Iya betul. Sehari udah berapa ton gitu kan? Ya enggak. Itu sesederhana. Ya. Mari kita apa bagaimana menerjemahkan dari visi dan bagaimana menerjemahkan dari cerita dari apa buku ini salah satunya ajakannya adalah mari kita minum teh. Dan tehnya dari Jawa Barat ya. Santai Jawa Barat. Di Jawa Barat bukan hanya Pak Prawoto, mohon maaf nih, Ya. Pak Prawoto di Jawa Tengah atau Jogja ya, khasnya Jawa Barat.
Jawa Barat itu bukan hanya teh yang kita minum, tapi Betul. memang di sini produk tehnya banyak sekali, Pak. Teh Renji, Oh, ada teh Rina, ya. betul dekat saya. Pak, dengan teteh-teteh. Eh, Harapan dan TNI dan Pak Prawoto terhadap apa ya Provinsi Jawa Barat khususnya Dinas Perkebunan terkait kemudahan perkebunan ke masa depan, gimana Pak Prawoto? Eh, ya kita harapkan bahwa ada ini artinya ini membuka jalan ya, membuka jalan untuk beberapa komoditi di perkebunan Jawa Barat ini untuk apalagi dengan ada podcast ini nanti akan sangat membantu sekali. Tapi prinsipnya kita menjadi lebih mudah untuk saling berdialog ya, kolaborasi nantinya untuk memajukan dari apa yang ingin kita cita-citakan, terutama komoditi Jawa Barat yang utama teh maupun kopi, nantinya juga coklat juga banyak betul kan di Jawa Barat. Tembakonya kemarin juga lihatnya luar biasa ya. Cuma tembakau ada sedikit krusialnya di masalah kesehatan yang dikira itu, tapi kita ini justru kita menemukan satu manfaat yang namanya manfaat kesehatan. Jadi rencananya sebetulnya kemarin itu The Power of Tea ini akan kita terbitkan dalam 3 trilogi ya. Satu yang ini heritage ya, yang satunya lagi nanti adalah benefit, itu kaitannya dengan kesehatan, yang satunya lagi adalah sustainability. Jadi itu akan KB-nya. Moga-moga bisa. TNI barangkali. Kalau dari saya harapan Dinas Perkebunan tentunya memiliki literatur yang cukup banyak tentang pertanian dan perkebunan. Nah, mudah-mudahan teman-teman pustakawan dan perpustakaannya, saya dapat kabar dari kawan saya yang sangat baik yang mengundang saya hari ini di sini, ada pojok baca di sini. Nah, mudah-mudahan saya harapannya sih bisa nanti masyarakat umum bisa datang gitu menikmati literatur-literatur tentang perkebunan pertanian di perpustakaan di pojok baca ini, sehingga kita juga jadi teredukasi gitu, bukan hanya sekedar oh ya tahu teh, oh ya tahu perkebunan, oh ya tahu kebun teh, tapi juga melihat bagaimana literatur-literatur yang ada di Dinas Perkebunan. Mudah-mudahan itu bisa kita nikmati juga, Pak. Itu welcome drinknya teh dan kopi ya. Iya. Sepakat. Ya, nanti pojok baca kami ini Pak Ganjar juga Pak Prawoto dan TNI ini teman-teman nanti bekerja bisa di mana saja Pak di pojok baca, kita di sini bisa melaksanakan pekerjaannya, working space-nya kita sudah siapkan di sini, dan TNI tidak ketinggalan juga kontribusi Dinas Perkebunan Pak Ganjar. Sebelum Pak Ganjar ke sini, kami juga sudah menyumbangkan pojok baca di kelompok-kelompok tani, Pak. Gitu. Jadi, kesempatan. Terima kasih Pak Ibu semua kesempatan buat Wargipur yang hadir di sini, yang baik secara online di sana bisa datang ke beberapa kelompok tani, khususnya di Lembang, Pak. Di Lembang kita sudah berikan pojok baca. Literasi perkebunan kita ungkapi di sana. Keren Pak. Nanti TNI juga nanti bisa diajak nonton, bukan nonton ya, membaca di sana, disajikan tadi secangkir teh hangat juga. Insya Allah. Selanjutnya ini ada sesi penyajian para narasumber sekalian, TNI, Pak Prawoto, Pak Ganjar. Sesi penyajian bagaimana sih menyajikan teh gitu yang tadi kita hanya menyajikan teh yang sangat sederhana dengan diracik teh oleh seorang Tian, anak muda yang concern di bidang teh. Silakan Kang Tian nanti coba untuk bisa memberikan cara penyajian teh. Nanti kita bisa coba ya tehnya. Silakan. Baik, saya akan coba membuat teh. Ini sebenarnya bukan cara yang sulit, artinya setiap masyarakat bisa membuat. Gitu. Cuman yang kadang-kadang salah di masyarakat adalah pertama suhu air yang terlalu panas dan gramasi yang terlalu banyak biasanya yang membuat rasa teh itu pahit atau kurang. Jadi yang pertama ini saya coba akan membuat teh hijau. Saya pakai gramasi di 1 gram untuk 100 ml air.
Ini pakai 3 gram untuk nanti 300 ml air. Suhunya sendiri Enak saya latenya. pakai suhu 30 Latenya enak. sampai 40 derajat. Untuk awalnya teh itu dibasahi dulu karena dia bentuknya awal itu kan kering ya, hanya dibasahi. Tujuannya adalah untuk membuka pori-pori yang kering tersebut. Nah, setelah dibasahi, kira-kira sudah agak basah. Untuk yang pertama, seduhan pertama itu dibuang airnya. Jadi ini hanya untuk membuka pori-pori saja. Nah, selanjutnya itu baru Iya, dituangkan Chinese tea itu. untuk, Tujuan pertama yang dibuang, akan kita kedua, buang, ketiga baru. Nah, kalau Chinese tea. Kalau di Jawa istilahnya dekok. sebaiknya dalam menyeduh itu biasanya kan kita langsung di gelas ya. Jadi kalau memang punya alat seduh yang memang ada saringannya, itu lebih baik. Jadi ketika memang sudah waktunya, teh direndam itu paling lama itu sekitar 1 menit. Jadi setelah direndam itu langsung dikeluarkan. Nah, kesalahan ini biasa di masyarakat itu tehnya itu direndam lama gitu. Itu yang memang membuat rasa pahit dan jadi setelah kira-kira 1 menit baru dikeluarkan. Ini bisa disajikan. Sudah selesai. Jadi cara yang mudah teh dan termasuk teh juga kadang-kadang kenapa sih warnanya terlalu pekat atau terlalu tua kan itu biasanya digramasi yang terlalu banyak dan suhu yang terlalu tinggi. Jadi rasanya itu lebih cenderung pahit seperti teh hijau. Tapi kalau dengan penyeduhan yang sederhana dengan tadi yang disampaikan, sebenarnya teh hijau itu enak, ringan dan lebih lembut. Ya, Pak. Luar biasa sekali ya. Kalian luar biasa ini, tapi cara penyeduhan teh yang sangat sederhana ini bisa disajikan, silakan. Nah, ini kelihatannya sangat putih sekali Pak Ganjar. Iya. Kalau Pak Ganjar ini Seduhan pertama ini. penikmat teh banget, jadi bisa membedakan bagaimana Seduhan pertama. beda-beda rasanya Pak. Tapi yang lebih ahli kayaknya Pak Prawoto. Oh, enggak, Pak, enggak. silakan Pak. Kita tekniskan nih dulu. perbedaan satu teh dengan teh yang lainnya. Kalau hanya bisa membedakan antara teh Endi dan teh Rina. Oh, silakan Pak. Cium dulu ya, luar biasa. Ya. Harum ya, harum Bang. Terus apa aftertaste-nya juga manis dan flavornya light ya. Karena memang baru 1 menit tadi ya. Tadi ya. Seduhan pertama. Seduhan pertamanya luar biasa. Jadi kalau dalam tadi itu ada seduhan pertama ya. Yang enak itu malah seduhan kedua, Pak. Oh, seduhan Dua atau ketiga ya. Dua atau ketiga. Jangan diartikan aja. Yang pertama dan kedua. Makanya tadi saya kasih ke Pak Prawoto dulu. Saya dapat seduhan yang kedua. Enaknya gitu ya Pak ya. Ya, teman-teman sekalian luar biasa tadi beberapa informasi yang disampaikan oleh narasumber menjadi inspirasi buat kita ya. Ada sebuah sesi tanya jawab nanti yang kami lemparkan ke teman-teman yang ada di nonton online ya. Kita pakai bahasa itu aja, nonton biar enak gitu ya. Terima kasih atas sharing dan pengetahuan Ibu, Bapak semua, TNG, Pak Prawoto, Pak Ganjar, luar biasa informasinya. Teman-teman sekalian sudah siap ya? Tadi sebagaimana saya janjikan, ini buku ini mahal. Izin Pak, mohon saya pinjam bukunya. Buku ini sangat mahal. Ini gambar bukan sekedar gambar yang tadi ada di buku ini, tapi buku ini memang Pak Prawoto menyajikan sebagai cover gambarnya ini sangat luar biasa, ada sejarahnya. Kenapa ini
mesti menjadi covernya. Dan saya sampaikan tadi ke teman-teman sekalian, buku ini sangat bermanfaat, susah dicari. Ini pertama, kalau teman-teman sekalian akan dapat ini tangan pertama yang langsung diberikan, dan ini belum diperjualbelikan. Nah, hadiah berupa buku yang telah ditandatangani langsung oleh Pak Prawoto ini selaku penulis beliau, serta goodie bag yang berisi hasil Kementerian Perkebunan akan diserahkan ke teman-teman yang bisa memberikan pertanyaan. Ya, hadiah tersebut bisa diambil langsung nanti di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat setelah buku The Power of Tea launching tanggal 7 Juni, 1 bulan ke depan. Iya. Beberapa hari lagi, Pak ya. Iya. 7 Juni 2024. Dan untuk hadiah ini akan diberikan ke 3 pemenang. Pertanyaan pertama. Silakan. Sebentar ya, nanti akan dimunculkan tim kreatif. Mana ini? Pertanyaan pertama. Nah, pada pertanyaan pertama, ini Awan di Bandung. Bagaimana pendapat Bapak, Ibu tentang kondisi saat ini di mana teh kemasan instan lebih banyak diminati di masyarakat dibanding dengan teh seduh yang alami? Nah, ke siapa nih ditanyakan? Ke Pak Prawoto, silakan Pak Prawoto. Oh ya, saya langsung aja ya. Jadi memang kekuatan teh kemasan itu adalah pada distribusi dan branding ya. Nah, kebetulan mereka sangat gencar sekali, Masif masif banget ya. sekali, dan itu yang kemudian biasanya yang lebih mudah didapat dan diperoleh oleh masyarakat. Nah, ini yang kemudian membuat semacam satu habit atau kebiasaan di masyarakat itu untuk kemudian mengkonsumsi itu. Nah, salah satu caranya yang paling sebetulnya bukan paling mudah sih untuk mengatasi itu adalah ya kita membuat satu teh yang benar ya, yang kemudian dipasarkan entah itu melalui online atau melalui istilahnya komunitas yang dimana masyarakat bisa memperoleh itu adalah teh dalam kondisi teh yang benar ya, teh bukan dalam kondisi teh kemasan instan. Walaupun dalam posisi teh kemasan instan pun ini sebetulnya ada dua macam ya. Satu, teh kemasan instan yang dijual di pasaran dengan harga yang masih lebih rendah, dan yang kedua ini teh kemasan instan itu yang diproduksi atau yang dibuat oleh beberapa teman di organik atau di specialty dan juga di artisanti. Mereka juga buat teh kemasan instan, tapi posisinya teh mereka lebih bagus ya. Cuma yang sangat masif sekali itu adalah yang kemasan yang massal tadi. Nah, ini kemudian kita harus mengimbangi dominasi mereka. Itu aja. Dari PNI barangkali Teh. Ya, betul. Itu juga pertanyaan yang menggelitik yang tadi saya tanyakan kepada Pak Prawoto. Nah, berikutnya memang ternyata tadi teh kemasan itu memang lebih masif banget untuk untuk kita konsumsi setiap hari gitu ya, mudah, murah gitu. Tapi kita bisa optimis. Tadi seperti kata Pak Prawoto, bagaimana kita bisa mensosialisasikan, mengedukasi masyarakat tentang bagaimana cara menyeduh teh yang benar. Nah, mudah-mudahan dengan adanya disebut ini, itu harapan besar kami semua yang warga Jawa Barat itu kita teredukasi itu, Pak. Jadi oke, nggak apa-apa ada teh kemasan, tapi juga kita tidak mau tidak mau ketinggalan untuk bisa memasifkan bagaimana menyeduh teh dengan benar. Mudah-mudahan itu bisa menjadi solusi kita semua. Penanya kedua dari Teh Ipa. Teh Ipa ini pasti teh ya. Dari Bukit Sari Organic Tea. Wah, ini pertanyaannya menjadi kayaknya pertanyaan mahal banget nih. Bagaimana peran pemerintah dalam peningkatan harga teh dan suplai ekspor lebih tinggi agar perkebunan teh Jawa Barat tidak terpuruk? Ini ke Pak Ganjar, Pak. Sudah pasti. Iya, baik. Terima kasih Pak Rika. Kayak Iva ya dari Bukit Sari Organic Tea. Jadi memang tentu saja upaya yang harus kita lakukan harus komprehensif. Artinya menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir. Pertama barangkali dari mulai peningkatan kualitas SDM para pelaku usaha perkebunan teh.
pelaku usaha perkebunan teh dari mulai hulu sampai hilir, dimulai produksi, pengolahan sampai dengan pengemasan. Artinya kita juga harus memiliki kualitas teh yang cukup baik untuk bisa bersaing di level yang lebih tinggi, yaitu di level dunia lah begitu ya. Karena kualitas teh yang baik ini akan meningkatkan nilai tambah juga selain tadi branding, begitu ya, kemasan dan pemasaran barangkali. Jadi upaya yang kita lakukan khususnya di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat melalui teman-teman di personal di Dinas Perkebunan, kita mengintervensi dari mulai hulu sampai dengan hilir, dan kita ada program-program kegiatan yang meningkatkan produktivitas komoditi. Dan selain peningkatan produktivitas komoditinya, dari mulai benih yang baik, pengolahan atau pengelolaan, pemeliharaan tehnya yang baik, pengendalian hama gitu ya, untuk meningkatkan produktivitas sehingga dihasilkan produk komoditinya yang cukup baik. Nah, pasca panen juga itu menjadi perhatian kita juga untuk kemasan, branding dan seterusnya. Tapi tidak kalah penting juga pemasaran. Ini kita juga coba intervensi untuk meningkatkan pemasaran kita di level ini. Ya harapannya di 20 tahun ke depan, ya ini kita bertahap ya Pak Rika, ini bisa kita tingkatkan kondisi yang existing sekarang. Dan kita optimis dengan potensi alam Jawa Barat, potensi lahannya begitu ya, arealnya, lalu SDM-nya, kita punya generasi petani, juga upaya intervensi kita di pemerintah, intinya kolaborasi Pak, kolaborasi antara para pelaku perkebunan teh dan juga dengan pihak pemerintah sebagai regulator. Barangkali itu Pak Ari. Terima kasih Pak Ganjar. Wargibun, alhamdulillah nih ada lagi penanya ketiga yang akan mendapatkan buku dari Pesita ini. Pesita ini dari apa ya? Dari mana nih? IRTC ya. Bertanya ke Pak Prawoto. Pak Prawoto, pertanyaannya, model edukasi budaya apa saja yang perlu digiatkan untuk menarik perhatian anak muda Jawa Barat? Lalu pendapat Bapak terkait penyajian teh secara gratis di warung-warung. Ini penyajian teh di warung-warung gratis ya. Enak sih kalau kami ya, kalau teh gratis. Betul. Silakan Pak. Terkait dengan budaya anak-anak muda Jawa Barat ini, kita sebetulnya sedang punya program. Saya ingin menggandeng dengan beberapa universitas di Jawa Barat, di IPB, dan juga nanti saya kemarin juga sedang sounding juga ke yang koperasi. Kalau bisa kita ingin membuat semacam satu edukasi ke teman-teman di mahasiswa. Jadi satu adalah mengenai tata cara, atau bukan tata cara, mengenalkan teh sebagai satu minuman ya, baik dalam konteks minuman sebatas untuk menekan haus, tapi yang utama juga sebetulnya adalah untuk kesehatan. Yes. Ya, kesehatan. Jadi kita ingin mengenalkan. Yang kedua, kita juga ingin mengenalkan budaya ya, minum teh yang kita harapkan itu nanti akan menjadi semacam satu kebiasaan nanti yang kita harapkan itu di beberapa anak-anak muda di Jawa Barat. Yang ketiga, sebetulnya saya ingin sekali membuat semacam satu tarian yang base atau dasarnya nanti dari Cenet itu nanti yang di Garut itu menjadi satu bentuk kegiatan entertainment ya, entah itu dalam bentuk tarian, entah itu dalam bentuk teater atau apapun, atau itu digabungkan nantinya, yang itu bisa mewakili dari kegiatan anak-anak muda khususnya dalam kaitannya dengan kebudayaan di Jawa Barat ya. Itu yang kita harapkan, atau saya akan harapkan nantinya, mungkin moga-moga bisa nanti kolaborasi dengan Hizbun. Yang ketiga, atau yang tadi pertanyaan yang menengah teh
murah di warung-warung atau gratis itu ya. Ini saya harapkan nanti dari podcast ini atau kemudian juga dari teman-teman di Spoon atau juga dari komunitas teh itu mulai mempopulerkan mengenai bahwa teh itu yang bagus ya, itu kalau itu yang 1 gram atau 2 gram tadi ya, itu nyeduhnya kayak gitu itu. Dan Oke. itu ada harganya. Harganya itu adalah sebagai satu apresiasi kepada petani. Jadi jangan dikasih gratis. Iya, Gitu loh ya kan. Loh, petaninya iya, perawat itu, kenapa minumnya kemudian dikasih gratis gitu. Nah, kita sebagai peminumnya ya kita mulai apresiasi dengan memberikan satu harga itu satu. Yang kedua mengenai bahwa pola minum gratis biasanya yang ada di warung-warung itu adalah biasanya diseduh berulang-ulang iya. dan itu sebetulnya sudah bukan teh, itu air teh saja gitu kan, air teh ya. Kalau di kelompok kita memang sebetulnya tadi agak agak lain ya dengan Mas Dian ya. Di kelompok kita yang Indonesia Teh Lover itu kita bukan pada dirasa, tapi pada di benefitnya. Ya. Nah, di benefitnya itu kita itu punya satu metode yang namanya dulu metode BBM, baik, benar, dan menyehatkan. Nah, itu kita sudah teliti atau teman-teman sudah teliti dari Pak Dadan dan semacam itu 6 menit ya itu komponen antioksidan yang ada di teh itu baru terekstraksi secara sempurna. Ya, 8 menit itu sempurna, ya, itu mungkin baru bisa diminum. Oke. Nah, ya, itu adalah karena di kita ya di kelompok kita itu kita di komponen antioksidannya yang kita eksplor, bukan di flavornya ya. Ini beda. Nah, komponen antioksidannya itu adalah dalam konteks tadi 6 sampai 8 menit itu baru terekstraksi sempurna. Itu kita minum ya. Nah, kalau diseduh berulang-ulang ya itu sudah nggak ada manfaatnya. Hilang ya. Itu yang kemudian kita akan atau istilahnya melalui podcast atau melakukan kita akan edukasikan itu ke masyarakat. Terima kasih Pak Warkoto, luar biasa nih. Jadi teh yang ada di warung-warung pantasan ya gratis, karena itu bukan Seduh berulang-ulang. seduh berulang-ulang. Jadi ada harga. ya, Betul, betul. jadi teh itu ternyata punya prinsip baik, benar, dan menyehatkan. Karena untuk itu wajibun semua, kalau wajibun ingin menikmati teh yang baik, kemudian benar dan menyehatkan, jangan lupa tonton terus ya Starbun di sini. Datang sesekali ke Dinas Perkebunan, kita minum teh bersama. Amin. Wow, ada pertanyaan berikut yang keempat nih. Dari Apteh Indonesia, Pak Prawoto, ternyata apresiasi terhadap teman-teman Asosiasi Teh Indonesia dan EPIG Java Preanger ini menanyakan bagaimana teh Indonesia bisa bangkit Jawa kembali seperti zaman Belanda. Apakah dimuat dalam buku tersebut? Nah, Pak Prawoto. Harus baca dulu, Pak. Jawabannya betul, Pak. Satu harus baca. Ya, karena kembali lagi ini atau heritage ya, itu nanti ada di bagian di endingnya, di bagian 8. Jadi buku ini ada 8 bagian, di endingnya itu ada epilognya. Epilognya itu tentang salah satu potensi dan kemungkinan istilahnya peluang teh Indonesia untuk bangkit kembali seperti masa lalu ya. Itu dari salam untuk Pak Nugroho. Oke. Jadi 4 pertanyaan sudah disampaikan dan yang keempat penanya ini insya Allah ya akan mendapatkan buku dari Pak Prawoto yang ditandatangani langsung oleh Pak Prawoto, tentunya nanti akan disampaikan pada tanggal 7 Juni. Setelah. Berarti teman-teman yang tadi dapat buku datang waktunya di launching di mana minum Pak? teh. Di Spoon aja. Di Dispon ya. Launching di Dispon. Kita minum di Dispon. Ya, teman-teman kreatif nanti pada tanggal 7 Juni jangan lupa. Jangan 7, Pak. Launching Habis tanggal 9. tanggal 9 insya Allah tanggal 9 kita akan launching The Power of Tea. Dan selanjutnya
beberapa informasi lagi yang akan kita sampaikan. Ada iklan sejenak, Pak. Ya, Iklan ini silakan. akan ada beberapa titipan acara Taruloka. Taruloka itu gelar produk perkebunan TNI. Ini insya Allah sebuah ajang promosi produk-produk petani regenerasi binaan perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, yaitu insya Allah akan digelar pada tanggal 1 sampai pada tanggal 2 Juni 2024 di Saparua, Bandung. Jangan lupa acara Taruloka gelar produk perkebunan, ajang produksi dan promosi produk-produk pertanian regenerasi binaan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat. Mitra BUN yang tentunya yang berbahagia ya hari ini, saya yakin yang nonton ini berbahagia karena kalau yang lagi gelisah itu nggak mungkin nonton. Dan Harus minum teh itu Pak, kalau gelisah. Harus minum teh. Saya yakin teman-teman juga sudah saya mohon ke Ibu Enji ya, Teh Enji, mohon maaf Teh Enji. Teh Enji dia masih muda ya, luar biasa. Ini closing statement dari Teh Enji barangkali ya tentang teh Jawa Barat. Ya, menjadikan teh Jawa Barat sebagai teh di negerinya sendiri. Mudah-mudahan itu bisa kita sosialisasikan, edukasikan kepada masyarakat. Mudah-mudahan kita menjadi garda terdepan untuk bisa meningkatkan daya jual di mata dunia. Ya, terima kasih Teh Enji. Dari Pak Prawoto, closing statement. Mari kita minum teh Indonesia, khususnya Jawa Barat, untuk tubuh menjadi lebih sehat. Dan bahagia. Pesan penikmat teh. Ini pencinta teh sejak kecil katanya Pak Enji. Pak Ganjar. Harapannya tentu saja tadi kembali kepada visi yang ingin kita capai di 2040, teh Jawa Barat akan maju dan punya daya saing tinggi di tingkat internasional. Barangkali itu Pak Rika. Ya, terima kasih Pak Ganjar, Pak Prawoto, Bu Teh Enji yang hari ini kita sudah bisa bincang-bincang terkait tentang warisan budaya kita, budaya minum teh ya. Dan mudah-mudahan diskusi kita hari ini memang sangat berharga sekali dan kita telah belajar banyak tentang kekayaan budaya teh di Jawa Barat dan bagaimana kita juga bisa berkontribusi untuk menjaga dan mengembangkan warisan di masa depan. Dan semoga diskusi ini menginspirasi kita semua untuk lebih menghargai dan mendukung industri teh lokal tentunya. Terima kasih juga kepada Wajibun yang senantiasa memberikan masukan kepada Starbun, dan sebelum Starbun ada juga sudah sering sekali memberikan masukan kepada kami yang telah menyaksikan acara ini, teman-teman sekalian. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikut dengan topik yang tidak kalah menarik. Insya Allah juga tidak lupa subscribe ya, tempel ya kalau subscribe ini pakai jempol jangan kemana-mana. Kemudian di YouTube kami, sebenarnya jangan lupa teman-teman sekalian juga bisa menonton acara-acara kami selanjutnya. Terima kasih, saya Rika Jatika memberikan moga-moga apa yang hari ini kita laksanakan menjadi sebuah keberkahan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Rika, terima kasih. Bapak tolong bisa Bapak sekalian. Amin. Edisi booknya. Omongannya Pak Prabowo.